Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan pemirsa senang sekali karena kita bisa kembali berjumpa dalam program acara Teras TVmu bersama dengan UHAMKA, Kampus Keren dan Asik. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu program studi pemirsa ini yang sangat relate dengan bumi dan juga fenomena alam yang ada di sekitar kita. Yang mana ini kadang-kadang nih suka terlewat atau mungkin orang memandangnya dengan sedikit setengah mata gitu. Padahal ini, profesi ini dan juga apa yang dipelajari ini sangatlah penting demi kelangsungan kita umat manusia dan juga makhluk hidup yang ada di bumi. Karena kali ini kita akan membahas mengenai program studi keren dan juga profesi keren yang ada dari program studi geografi UHAMKA. Dengan saya nantinya Vini Auliani bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Kaprodi dari Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA, yaitu Bapak Musodik MPD. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk sharing-sharing nih Pak tentang geografi ya Pak ya. Boleh, seru nih. Ya, nah Pak, kalau berbicara tentang geografi, ini biasanya yang kebayang nih Pak ya, kebanyakan di benak kita, benak pelajar ya, mahasiswa atau Gen Z, biasanya kan geografi nggak jauh-jauh tentang peta ya, tanah, terus apa tentang bumi lah gitu ya. Nah sebenarnya tuh yang dipelajari oleh geografi Pak ya, sebelum nanti juga lanjut dengan pendidikan geografi itu apa aja sih Pak? Pasti kan lebih dari itu kan Pak. Baik Mbak Vini, terima kasih. Memang unik nih berbicara tentang geografi. Geografi yang identik berbicara tentang fenomena, berbicara tentang peta, berbicara tentang apa sih yang kita ungguli ketika kita belajar dari geografi. Geografi ini pada dasarnya kita boleh mengajak dari objek dari geografi itu ada lapisan yang harus kita pelajari itu ada 5 objek itu. 1 udara. Iya, udara. Berikutnya baru dia menjelaskan tentang tanah. Selanjutnya ada berbicara tentang air. Baru ada hewan dan tumbuhan. Dan terakhir baru manusia. Nah 5 objek ini pertanyaannya, mampukah siswa kita ataupun mereka yang belajar geografi ini memang benar mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Nah di geografi ini ketika kita belajar tentang bumi, nah ini yang uniknya pernah di tahun 2024 ini viral tuh tentang Google Map. Nah, ada Google Map ketika mereka menelusuri jalan, tiba-tiba kepotong jalannya, jembatannya belum selesai. Jembatannya belum selesai, iya. Jatuh mobilnya, Pak. Untung nggak kenapa-napa. Syukurnya mudah-mudahan gitu kan. Tapi yang lain belum tentu. Nah, belum tentu. Bisa. Jadi belajar geografi ketika belajar peta bukan sekedar hanya menghafal saja. Nah, maka anak geografi, mereka yang belajar geografi harus bisa memahami tentang bagaimana data ini berfungsi, bagaimana mengkalibrasi data ini sudah update belum. Jadi bukan Google Map-nya yang salah, bisa jadi datanya belum update. Nah, di tren sekarang geografi juga harus berbicara tentang data. Ada lagi yang unik nih, berbicara tentang geografi. Pernahkah kita merasa kok kita tidur di depan teras kita ini kok merasanya masih panas gitu kan? Panasnya ini bukan berarti dia kerasukan setan gitu kan? Atau dia banyak dosa? Atau dia iri gitu, gitu kan? Panas nih ngelihat orang lain gitu. Bisa jadi bahan bangunannya yang tidak sesuai. Wah, jadi bahan bangunan rumahnya itu mempengaruhi udara, Pak? Mempengaruhi udara, ventilasinya juga gitu kan? Nah, itulah yang geografi mendasari fenomena yang ada di bumi ini
bagaimana penyelesaiannya, bagaimana menjelaskannya, maka butuh ilmu geografi. Nah, itu pengantar dari apa sih yang perlu kita pelajari di geografi, ya itu dari fenomena dan bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut supaya kita bisa bermanfaat dan survive di bumi ini. Betul. Nah, itu geografi. Berarti geografi itu asik ya Pak ya? Ya seharusnya Sebenarnya asik, ya Pak. gitu. Cuma kan mohon maaf nih Pak, biasanya Ya. kan ada anggapan memang kan di zaman sekolah misalnya bagi anak sekolah, aduh belajar geografi tuh kayak banyak harus hafalin, jadi kayak ngeri, bosen gitu kan ya. Padahal ini tadi dari penjelasan Bapak aja tuh kayak menarik banget gitu kan. Yes. Itu rumah misalnya, oh ternyata bahannya, misalnya rumahnya dari lantai dari kayu, atau rumahnya kebanyakan kaca nih bisa bahaya gitu kan. Itu di ilmu geografi ternyata dipelajarin. Geografi, betul. Iya. Mbak Vini, nambah lagi. Karena di pendidikan kita ini tantangan di geografi. Di geografi itu ketika kita berbicara pembelajaran, itu kisarannya baru hanya teoritis saja, gitu kan, teoritis saja. Ada guru-guru yang inspirasi, ada guru-guru yang kreatif, inovasi. Dia bisa mengembangkan pembelajarannya seperti apa, gitu. Tapi belum tentu fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu bisa memahami atau memberikan pemahaman kepada siswanya untuk benar-benar ini loh geografi bermanfaat untuk keseharian kita. Nah betul Pak. Gitu. Iya. Ditambah satu lagi ada di kita belajar geografi ketika di IPS. Nah, geografi kan adanya di IPS. Iya, anak IPS nih biasanya. Nah, tapi ketika masuk di perguruan tinggi, adanya di IPA. Nah, emang itu masih tantangan kita juga, masih tantangan kita juga. Tapi di pendidikan geografi UHAMKA, kita sudah mempersiapkan bagaimana menyelesaikan siswa yang suka dengan geografi. Nah, tapi dia masih bisa belajar geografi. Tidak mengenal IPA dan IPS-nya. Di pendidikan geografi, kita akan ajarkan bagaimana pendidikan geografi bisa pendidikan, dia menjadi guru, bisa juga dia nanti menjadi non-pendidikan atau tidak harus menjadi guru geografi tidak harus menjadi guru geografi atau non-pendidikan. Jadi gitu. lebih luas ya. Malah ada nilai plusnya nih kalau masuk jurusan pendidikan di geografi. Karena udah ada modal geografinya, plus modal buat geografi dan pendidikannya. Buat jadi gurunya nih. Tapi kalaupun misalnya ternyata nanti nggak mau jadi guru, jadi yang non-guru bisa juga gitu ya. Jadi enak nih ada dua ini ya Pak, keunggulan ya Pak ya. Dua keunggulan dan dua profesi yang mereka miliki. Dijalankan nantinya. Baik, nah yang dipelajari itu kan ternyata ilmu geografi itu tadi ya sepintas yang dijelaskan oleh Bapak. Yang dipelajari di UHAMKA jadi seperti apa tuh Pak? Menarik ketika berbicara tentang pelajaran apa sih yang diajarkan atau kurikulum apa gitu kan? Ya di pendidikannya. Di pendidikan. Geografi. Karena kita di pendidikan geografi Mbak Vin, jadi ada dua keilmuan, satu keilmuan pendidikan dan keilmuan geografi fisik yang kita munculkan. Keilmuan pendidikan ya. Nah, keilmuan pendidikan seperti bagaimana basic pendidikan, dia cara mengajar, metode mengajar, sampai terobosan kurikulum yang bagus ini kita ada di micro teaching. Nah, micro teaching kita juga di FKIP UHAMKA juga udah dikategorikan fasilitas yang luar biasa. Dan ditambah dengan smart classroom-nya yang mendukung pembelajaran pendidikan yang ideal itu seperti apa sih ketika belajar di kelompok-kelompok kursinya, bangkunya itu mengelompok, berbaris, itu gitu. Dan mata kuliah juga ada mata kuliah yang sifatnya psikologi perkembangan. Jadi memahami tentang siswa. Karena jalurnya kita di pendidikan harus tahu bukan hanya menurunkan konten materi saja, tapi kita bisa menjelaskan dan bisa memahami bagaimana siswa dan karakternya, gitu. Maka itu ada di psikologi perkembangan,
evaluasi pembelajaran, dan terakhir baru muatan-muatan fisik yang untuk mendukung guru-guru kita atau calon guru di mahasiswa kita ini, materi-materi kegeografian. Nah, materi kegeografian ini dasarnya agar mahasiswa kita ini bisa meng-create media pembelajaran atau menurunkan materi pembelajaran itu menjadi media pembelajaran yang pas untuk siswa gitu. Biasanya kalau belajar geografi itu dimulai dari tingkatan apa sih, Pak? Belajar geografi SMA ya atau sebenarnya suasana geografi itu sudah mulai dari SD. SD itu ya, kita Pak? dikenalkan Iya. peta denah gitu. Nah, Di peta, mana ya. rumahmu? Nah, itu di wilayah SD. Tapi karena kita pendidikan geografi, konsentrasinya kita biasanya lulusan kita diharapkan bisa berkompetisi atau bisa masuk di wilayah SMP dan SMA. Ya SMP ya, dari SMP ya sudah mulai. Jadi calon guru SMP itu di mata pelajaran IPS, kalau di SMA-nya mata pelajaran geografi. Nah, pertanyaan Mbak Feni lebih pasnya ada di mana? Ada di SMA, karena SMA. langsung fokus kepada mata pelajaran geografi. Oke, kalau SMP pengenalan kali Pak. Kalau Tapi SMP sudah ada kan ya SMP? Atau ragam gabung sama campur. IPA ya? Iya, IPS itu ada sejarah, IPS, gabung sama IPS, iya. sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Gitu. Ketika SMA baru dia lebih SMA lebih fokus, spesifiknya geografi. Oke, baik. Gitu. Berarti kalau untuk tadi kan pendidikan geografi gabungan antara belajar pendidikannya, micro teaching sama ilmu geografinya ya Pak ya. Itu berarti kalau yang pendidikan biasanya di awal-awal ya Pak ya, di pengantar-pengantarnya itu ya Pak. Terus pengantar ilmu geografi juga secara keseluruhan ya. Kita di materi semester pertama gitu, di semester 2 dan 4 itu materi-materi teoritis. Oh, teoritis. Baru nanti di semester 6 dan semester 8 dia materi-materi praktek. Umumnya di perguruan tinggi seperti itu. Dan di UAMK kita pendidikan geografi juga mengadopsi seperti itu. Makanya di semester 6 ini kita mempersiapkan mereka ada mata kuliah KKL. Kuliah kerja lapangan. Oke, sih. Baik, ternyata belajar geografi itu seru ya Pak ya. Yes. Baik Pak Sadik, kita akan lanjut kembali. Kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut lagi ngobrol tentang prospek peluang kerja keren di Prodi Geografi FKIP UHAMKA ya Pak ya. Nah, Pak, ini tadi kan terkait dengan pembelajaran juga ya. Kalau misalnya di awal kan biasanya teori-teori, terus di semester-semester atas itu kan praktek ya, teori, prakteknya maksudnya prakteknya. Nah, kalau pendidikan geografi, prakteknya ini gimana? Apakah prakteknya ngajar atau juga dilibatkan dengan misalnya proyek-proyek atau riset-riset tentang fenomena alam gitu, Pak? Yes. Menarik terkait kedalaman mata pelajaran dan kemampuan yang kita buat, bagaimana kompetensi yang dimiliki mahasiswa kita. Tadi di awal kita sudah menjelaskan semester 2 dan semester 4 itu wilayahnya teori, dan ada sebagian 4 dan 6 bahkan sampai 8 itu kita masuk ke wilayah praktek. Praktek yang kita bekali di pendidikan geografi ini menarik Mbak Vin, karena profil geografi ini kita mencetak pendidik, yang kedua kita menjadikan mereka bagaimana cakap dalam keahlian ataupun surveyor, dan terakhir terkait mitigasi bencana dan analisis kebencanaan. Nah, dari 3 profil lulusan kita ini, maka mata pelajaran ataupun mata kuliah yang kita munculkan, bagaimana bisa mensupport mereka. Nah, KKL yang tadi saya jelaskan, KKL ini mereka wajib itu ada di lapangan. Kenapa harus di lapangan? Karena kalau geografi hanya di kelas, itu belum geografi. Karena feel merasakan buminya itu belum ada. Betul. Gitu.
maka dia harus tahu. Tadi di awal saya udah sampaikan, kenal udara, kenal air, kenal tanah, hewan dan tumbuhan. Itu mereka adanya di luar kelas maksudnya. Tapi kalau hanya teori saja, maka ya udah, ilmu geografi belum bermanfaat buat mereka. Nah, KKL inilah memberikan frame kepada mereka, ini kemampuan yang harus dimiliki selain pendidik untuk menurunkan materi konten mereka. Di surveyor mereka juga harus tahu medan suatu tempat itu seperti apa yang harus mereka kuasai gitu. Mbak Fit kalau cerita tentang tumbuhan saja ini, Mbak Fit pernah melihat nggak pohon kelapa perbedaannya? Kalau pohon kelapa itu dia dahannya itu ke atas gitu, itu tandanya pohon kelapa itu secara geoindikator, walaupun sebenarnya belum ada tuh bahasa geoindikator, tapi bahasa saya geoindikatornya itu tumbuhan yang ada dahan yang tadi naik itu sumber air ada di bawahnya. Jadi kalau pohon kelapa dahannya itu layu, berarti sumber airnya kecil. Dari hal seperti itu kita udah bisa lihat ya, udah bisa nebak nih, main tebak-tebakan nih. Ya, walaupun tetap dunia sains ya kita harus uji kesayanannya. Iya. Tapi itu bisa di-spill artinya ya, udah ada contekan bocoran ya. Dari fenomena alam nih kita udah bisa menilai nih ya, melihat nih bagaimana kondisi airnya. Karena kalau di kelas kan nggak bisa kita munculkan, dan kita nggak bisa praktekkan, gitu. Nah, ketika di lapangan mahasiswa mengikuti kegiatan kuliah kerja lapangan, mereka bisa melihat di alam itu seperti apa, air yang kualitasnya yang baik seperti apa, bentuk tanah dan jenis tanahnya ini bagaimana. Nah, tanah itu juga macam-macam ya Pak? Tanah itu macam-macam. Tanah yang misalnya subur, tanah yang mana yang tanah subur. Ini geografi, pendidikan geografi. Bahkan di hadis juga kan mengatakan itu tanah yang kita rawat, jika itu dia mati, terus kita bisa menyuburkannya, maka hak bagi si yang membuat kesuburan itu. Nah, poinnya apa dari hadis itu? Ya poinnya ya bagaimana supaya kita juga bisa menjaga kelestarian alam itu. Itu berbicara tentang tanah tadi. Betul, itu kan. Gitu. Belum air. Nah, belum air, banyak lagi. Makanya di mahasiswa geografi, ini kalau mau nilainya bagus harus bisa berenang nih. Tapi itu hanya candaan saja buat humoris di kelas saja. Nah, banyak lagi data-data iklim saja. Mbak Fin, mahasiswa kita juga selain belajar tadi prakteknya harus di luar, gitu kan. Dia bisa kolaborasi penelitian di pihak luar juga. Mengatakan ketika belajar di alam itu, iklim itu harus by data, baru kita bisa memanfaatkan. Nah, biasanya kan kalau secara kasat indrawi kita, aroma mau hujan baru kita lihat, atau langit yang gelap itu indikator ini mau hujan. Tapi benar hujan atau tidak kan belum tentu. Betul. Ada tanda-tandanya juga. Nah, tanda-tanda itu bagaimana di pendidikan geografi kita latih. Siswanya tahu secara data sainsnya, dan secara manusia bagaimana kita bisa merasakan feel geografi itu kepada tubuh kita. Nah, itu yang semoga di pendidikan geografi itu bisa kita latih pendidikannya. Itu berarti bisa membaca alam ya? Itulah perannya kuliah kerja lapangan. Iya, kuliah kerja lapangan, tapi konteksnya membaca alam nih secara ilmiah gitu ya, bukan membaca alam yang jadi kayak non ilmiah, cenayang, nggak seperti itu kan. Apalagi kita kan juga Muhammadiyah gitu kan. Betul. Jadi ini fenomena alam bisa membaca tapi juga ilmiah gitu lewat tadabur alam bahasanya. Tadabur alam. Tadabur alam. Mensyukuri jatuhnya nanti kita bagaimana bisa membaca dan mensyukuri. Baik. Khalifah fil art gitu kan. Nah, terkait fenomena alam ini juga dan membaca alam. Ini gimana kalau sekarang ini kan era digital ya Pak ya? Nah, dikaitkan nih biar pendidikan geografi ini relate nih dengan
dunia digital saat ini dengan kebutuhan juga di masyarakat yang semuanya serba digital. Nah ini nih apa ada inovasi atau penemuan gitu yang relate dengan masa sekarang yang semuanya dengan serba digital dan ternyata anak-anak yang punya kemampuan, skill, pengetahuan di bidang geografi dan pendidikan geografi juga bisa nih memberikan kontribusi di era digital ini. Contohnya seperti apa, Pak? Ya. Menarik ketika berbicara era digital, di geografi ketika kita melihat alam, khususnya tadi yang iklim. Nah, di iklim itu kita harus butuh data. Baru kita bisa menjelaskan dan memberikan keputusan iklim ini bagaimana, cuaca ini seperti apa, gitu kan. Itu by data di geografi kita harus juga melek terhadap itu. Belum lagi ketika kita berbicara tentang peta. Berbicara tentang peta, kayak pusing banget nih kalau buat perempuan terutama. itu bukan seni gambar saja. Ya, jadi ya mahasiswa geografi juga harus punya dasar seni menggambar. Karena untuk tadi kembali kepada peta. Peta yang kita gunakan di pendidikan geografi FKIP UHAMKA menggunakan software ArcGIS. Nah, software ArcGIS ini itu dekat dengan digital. Maka kalau geografi tidak belajar tentang digital, geografi tidak kenal tentang pemetaan, maka belum bisa disebut mahasiswa ini luaran dari geografi. Maka mahasiswa geografi harus bisa paham tentang digital tadi. Surveyor, Mbak Vin, itu digitasi ketika kita mengdigit ataupun men-share lokasi kita itu ada di mana. Itu kan kemampuan digitasi juga tuh. Digital, peran digital dalam geografi berperan sekali tuh, khususnya di pemetaan. Ya, tadi Mbak Vin kita cerita tentang Google Map aja kan, Google Map udah bagian dari situ, gitu kan. Jadi data-data, jadi bukan sekedar hanya geografi narasi-narasi hanya teks saja, tapi mahasiswa geografi kami juga dibekali dengan pengetahuan tentang data dan digital, gitu dia. Baik, ya, menarik sekali Pak Sodik. Kita harus jeda sejenak ya Pak Sodik ya, dan juga pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi di Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA, lanjut lagi ngobrol bareng sama Pak Sodik. Nah, tadi Pak Sodik udah tahu nih kalau ternyata geografi itu relate banget dengan dunia digital zaman sekarang kan Pak, karena sekarang kan kayak tadi ada Google Map, ya sekarang orang kemana-mana juga ngelihatnya map digital gitu map kan. Digital. Nah ini terkait juga dengan profesi nih Pak, profesi yang keren tentunya dikaitkan dengan digital. Jadi selain jadi guru, bisa jadi apa lagi nih Pak? Alhamdulillah pendidikan geografi yang kita miliki, alumni-alumninya itu yang pertama emang pendidikan geografi atau pendidik, guru. Nah, karena tadi profil lulusan kita nomor satunya sebagai guru. Yang nomor duanya surveyor. Nah, surveyor ini juga bagian penting peminatan. Untuk nah, apa sih Pak surveyor ini maksudnya? Surveyor itu untuk melihat data. Jadi kalau mau kita bikin bangunan atau membuat pelabuhan, itu kita harus survei dulu. Oh iya betul, harus survei dulu. Datanya ini kedalamannya bagaimana, terus habis itu tanahnya bagaimana, bentuk nanti ekonominya bisa pas atau tidak, kapal yang bisa bersandar di dermaga ini jenis kapal apa yang bisa kita munculkan gitu. Nah itu surveyor gitu. Jadi surveyor itu dia mensurvei, melatih mensurvei. Jadi BPS juga ketika mau mensurvei penduduk itu kan itu dia datang langsung. Dan harus yang bisa ngerti data ya. Harus ngerti data dan angka gitu kan. Nah itu dibutuhkan untuk pendidikan geografi. Nah berbicara surveyor, ada nih mahasiswa kita juga yang bekerja di di back office-nya Grab, ya. Jadi
dia mengembangkan aplikasinya, atur rutenya itu seperti apa. Itu kan Ini berhubungan sama pemetaan, yes, gitu. Ada juga desk map. Desk map juga bagian dari pemetaan. Karena geografi dekat dengan pemetaan. Makanya keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa kami itu ya diantaranya selain mengajar, ya dia harus bisa peta. Nah yang menarik ada lagi, selain dia bisa pemetaan, dia harus bisa menggunakan drone. Nah di mata pelajaran geografi pendidikan UHAMKA, pendidikan geografi UHAMKA, kita menyediakan juga anak untuk terlatih menggunakan drone. Nah hasil dari situ apa? Alhamdulillah ada alumni kami juga bekerja di TNI AU. Wow, keren. Nah dia sebagai pemetaan juga tuh bagiannya. Yang berikutnya ada juga yang pernah bekerja sama dengan BRIN. Jadi diajak berkolaborasi gitu. Jadi banyak di perusahaan-perusahaan non pendidikan lebih banyak kita mengarahkan kepada mahasiswa kita supaya apa yang bisa dikembangkan. Nah, biasanya di pemetaannya gitu kan. Nah itu yang sesuai dengan profil lulusan kita gitu. Yang kalau kebencanaan, ada mahasiswa kami juga yang terlibat, walaupun kegiatan mahasiswa juga terlibat aktif ketika ada kejadian-kejadian kebencanaan. Pernah bekerja sama dengan MDMC, pernah juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan kebencanaan. Gempa yang ada di Garut juga kami juga berperan. Nah dari profil kebencanaan ini kita proaktif. Juga, jadi ada juga yang bekerja di BPBD. Jadi informasi BPBD DKI juga dari alumni kami juga membantu kami juga untuk mengembangkan kurikulum supaya benar-benar bisa dimanfaatkan dan berguna untuk mahasiswa kami belajar untuk masyarakat dan untuk dirinya mendapatkan pekerjaan. Itu dia. Betul ya. Ternyata luas sekali ya core untuk geografi ini dalam artian tetap terfokus, tapi artinya peluangnya itu semakin terbuka lebar di era digital saat ini gitu kan. Jadi untuk digital ada yang bagian pemetaan, ada bahkan jadi tentara juga kan di pemerintahan gitu. Nah terkait kebencanaan ini kita kan juga sering suka ada bencana alam ya Pak ya di Indonesia gitu kan. Nah ini sebenarnya seberapa penting sih, maksudnya kayak ilmu dari pendidikan geografi itu relate ke bencanaan itu di mana gitu Pak? Maksudnya benang merahnya nanti tugas dari lulusan pendidikan geografi itu untuk memantau apa atau perannya itu apa gitu Kak? Seberapa besar peran strategis dari lulusan geografi untuk hal dalam misalnya tadi mitigasi bencana ataupun juga hal-hal lembaga-lembaga yang menangani kebencanaan atau setelah bencana atau yang mengantisipasi sebelum bencana terjadi gitu. BPBD pernah mengeluarkan rawan bencana di sekolah. Itu kan 70% sekolah di Indonesia masih kategori yang belum aman bencana. Belum aman bencana. Maka karena lokasi atau bangunan ini Pak? Bisa dari lokasinya, bisa juga dari sarprasnya gitu kan. Ya, khususnya yang dilihat teksnya adalah lokasinya gitu. Maka dari rilis persentase tersebut, maka kita yakinkan pendidikan bencana ini harus ada di geografi dan kita harus mensupport kebijakan yang sudah ada, satuan pendidikan aman bencana, maka PRB-nya itu harus kita jalani. Nah, kita jalani di pendidikan geografi, mahasiswa-mahasiswa kami harus punya bekal kompetensi seperti apa yang harus kita miliki. Walaupun sebatas baru kita mengerjakan sifatnya pemetaan gitu kan,
belum sampai ke wilayah yang teknikal langsung turun langsung. Mungkin kita masih butuh ilmu tambahan gitu kan. Tapi di pendidikan geografi ini kita terus mengembangkan dan berkolaborasi dengan BPBD supaya jenis inovasi apa sih pendidikan yang harus kita dekati dengan kebencanaan gitu kan. Nah, itu yang perlu kita munculkan sehingga pendidikan kebencanaan itu benar-benar ada di pendidikan geografi dan memiliki bekal membantu negara, membantu masyarakat, dan bekal untuk mahasiswa. Betul ya Pak ya. Ya. Jadi itu terus digali ya Pak ya. Dan mungkin bisa juga ada kerjasama dengan tim-tim, ada kerjasama juga Pak yang dijalin dengan apa tim-tim yang apa ya, instansi-instansi terkait yang peduli dengan kebencanaan begitu. Terkait instansi kerjasama, alhamdulillah kita terkait dengan bencana BPBD DKI, di situ kita seling silaturahmi dan tukar wawasan dan join bersama. Berikutnya ada di BMKG, bahkan Pak Budi ya, itu menjadi rekanan kita juga mengajar di geografi. Jadi beliau pernah menjabat sebagai kepala BMKG di wilayah Bogor, ya, itu bekerja sama di geografi. Yang berikutnya ada di TNI. Nah, TNI AU, kita juga bekerja sama sehingga mahasiswa kita juga belajar seperti apa sih pemetaan yang berkembang saat ini. Berikutnya baru di BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, ya itu juga kita selalu silaturahmi dengan kerjasama. Biasanya di KKL 1 kita ada kunjungan instansi. Nah, itulah peran pendidikan kita mendekatkan mereka kepada instansi ataupun di luar pendidikan gitu. Baik ya. Gitu. Dan selain itu apalagi juga nih Pak yang dilakukan oleh dari pendidikan geografi UHAMKA ya Pak ya, untuk nantinya bisa nih menghasilkan profil-profil lulusan yang mumpuni. Tadi seperti tadi kan profilnya banyak yang nggak cuma hanya di pendidikan geografi, walaupun mungkin tetap core utamanya adalah di pendidikan itu. Ya. Ada program-program apa Pak yang dijalankan Pak? Ya, saat ini pendidikan geografi kita memulai mengenalkan geografi itu ke sekolah-sekolah, gitu kan, dengan program memperkenalkan alat go to school, gitu kan. Jadi alat-alat yang saat ini banyak lab-lab yang ada di sekolah itu hanya memfasilitasi di wilayah pelajaran IPA saja, tapi IPS jarang sekali. Maka dengan itu kita punya program memperkenalkan program kita itu datang ke sekolah. Nah, khususnya alat-alat pemetaan kita. Nah, dari situ program-program kita melatih mahasiswa kita itu untuk dia bisa menggunakan alat dan paham menjelaskan kepada siswa itu seperti apa. Nah, itu program yang saat ini kita kenalkan kepada guru-guru, bahkan nanti ada juga non-pendidikan yang seperti apa. Nah, pendidikan geografi sedang menyusun draftnya gitu. Bahkan di sekolah bukan hanya memperkenalkan alat, bahkan nanti jauh dari memperkenalkan alat, kita akan memperkenalkan sekolah itu dari mahasiswa geografi seperti apa sih. Nah, nanti kita akan bisa kunjungan juga ke sekolah-sekolah yang ada di Jabodetabek ini. Benar. Gitu. Dan tadi alatnya itu juga bikin anak-anak jadi tertarik ya Pak ya untuk belajar geografi ya. Tadi kan go to school itu ya. Ini keren banget. Baik. Baik Pak Sodik, kita akan lanjut kembali ya Pak ya. Kita lihat dulu nih Pak yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut lagi ngobrol tentang pendidikan geografi di FKIP UHAMKA. Baik, nah Pak Sodik, ini untuk di pendidikan geografi UHAMKA. Jadi yang khusus, yang spesial dari pendidikan geografi FKIP UHAMKA ini apa Pak? Ya,
Geografi UHAMKA yang kami banggakan kalau berbicara geografi, laboratoriumnya. Wow, laboratoriumnya. Jadi laboratorium kita, alhamdulillah, pendidikan geografi UHAMKA kita dikategorikan unggul di program studi, gitu. Karena kenapa? Karena laboratorium kita ketika dilihat oleh asesor, Iya. alhamdulillah kategorinya lengkap. Dan bahkan ada alat kita yang paling mahal. Apa tuh Pak? GSSS itu dia seperti tedolit, tapi tedolit yang langsung ke satelit. Jadi kita nggak manual lagi, neropong saja. Nah, di situ keunggulan di pendidikan geografi UHAMKA, kita punya lab yang lengkap. Nah, selain itu kita juga punya plotter. Itu alat cetak peta gitu ya. Jadi kalau kita mau KKL ya kita cetak peta itu dengan plotter kita udah punya. Nah, dengan alat-alat itu kita bangga dan kita yakin pendidikan geografi ini diminati dan bermanfaat untuk kalangan kita yang mencintai tentang alam. Nah, itu geografi di UHAMKA. Maka ketika berbicara tentang keunggulan geografi, keunggulan kita berikan manfaat ini kepada guru-guru di sekolah. Maka tadi ada program Go to School. Jadi geografi membawa alat itu datang ke sekolah. Iya, jadi magnet ya Pak ya. Jadi yang saat ini di geografi kita hanya mengenal teori saja. Betul. Gitu. Mengenalkan alam ataupun keluar itu izinnya juga susah di sekolah, terbatas. Maka dari itu pendidikan geografi hadir ke sekolah memperkenalkan alat kita yang unggul itu, gitu. Nah, ditambah dengan tadi keterampilan mahasiswa geografi di UHAMKA itu harus bisa menggunakan drone. Maka dengan drone ini kita punya 2 drone, ditambah dari universitas menjadi 3. Maka mahasiswa kita menjadi lihai menggunakan drone tersebut. Jadi dengan kapasitas tersebutlah kami bangga dan kami yakin kompetensi yang dimiliki mahasiswa pendidikan geografi, selain mencetak guru, kita juga bisa mencetak geograf ataupun surveyor. Gitu. Baik Pak, ya Gitu. Pak. Nah, terkait juga dengan tadi kan yang sudah Bapak sampaikan juga, boleh ditekankan lagi nih Pak, mungkin ke generasi muda juga, Gen Z gitu kan, seberapa relevannya sih, seberapa pentingnya sih Pak untuk kalangan muda, nih kalangan anak-anak muda sekarang nih belajar mengetahui tentang pentingnya nih pendidikan geografi gitu Pak. Dan juga mungkin nantinya milih nih untuk misalnya mau kuliah ambil jurusan pendidikan geografi nih dibandingkan pilihan yang lain gitu. Ya, untuk Bapak, Ibu dan orang tua gitu kan, layak sekali pendidikan geografi menjadi sarana untuk bisa diberikan kepada anak-anak kita, karena di geografi melatih anak kita untuk menjadi pemimpin. Kenapa saya katakan bisa menjadi pemimpin? Karena pemimpin itu butuh peta. Jadi peta itu singkatan. Ya. Mereka pemimpin itu harus bisa memahami ruang, pemahaman ruang. Yang kedua, dia bisa memberikan emosi sosial. Jadi emosi sosial itu dengan cinta dengan alam, kenal dengan alam, prakteknya di alam, maka secara sosial maupun alamnya, secara emosi dia bisa mengendalikannya. Yang T ini adalah mereka paham tangkap terkait data. Jadi technical data ini dimiliki oleh mahasiswa geografi untuk menjadi pemimpin. Terakhir A-nya adalah bagaimana bisa mendapatkan arah masa depan. Maka pemimpin peta tadi, gitu kan, pemahaman ruang, berikutnya emosi sosial, berikutnya adalah technical data, ditambah dengan mereka bisa memberikan arah masa depan. Inilah
pemimpin yang menggunakan peta. Dari geografi pendidikan geografi UHAMKA ini kita memiliki peran tersebut dan memiliki fasilitas sarana yang mendukung menjadikan mahasiswa kita siap berkompetensi dan memiliki kompetensi pemetaan, surveyor, dan pendidik. Nah itu. Keren. Mbak Pin. Saya kira tadi peta tuh singkatannya apa? Ternyata peta tuh peta dari hasil nanti output dengan belajar pendidikan geografi ya, di yang ada UHAMKA di ya, Pak, geografi ya? makanya kita sebut iya, peta jadi karena itu. Peta jadi benar-benar mewakili sekali ya, merepresentasikan jurusan pendidikan geografi itu sendiri. Betul. Dengan tadi outputnya nih, profilnya nih peta gitu kan, gak jauh-jauh dari peta, hasilnya pun peta. Tadi pemahaman ruang ya Pak ya, pemahaman ruang, terus emosi sosial, technical data, dan baru arah masa depan. Arah masa depan, nah, jadi paket komplit nih ya. Jadi mereka hasilnya bisa peta, mempelajari peta, hasilnya peta. Peta juga. Gitu. Harapannya Pak, harapannya untuk lulusan geografi secara individu dan juga mungkin untuk pendidikan geografi di UHAMKA ini. Indonesia rawan bencana, gitu kan. Betul. Maka bumi itu bisa marah menggunakan bencana. Maka manusia hadir, mahasiswa geografi, mereka siswa yang ada di tertarik dengan geografi harus bisa mengendalikan bagaimana ilmu dan nuraninya itu paham terkait pengendalian bumi tadi. Maka di pendidikan geografi harapannya guru-guru tetap bisa memperjuangkan geografi ini emang layak dan harus menjadikan siswa-siswanya ketika belajar geografi menjadi kader-kader bumi, gitu. Kader-kader bumi, ya. Penjaga lestarinya kita, lestari bumi kita ini, inilah yang harus dipahami dan diajarkan kepada siswa kita, bahkan ke mahasiswa kita untuk bisa berinovasi, mengembangkan bagaimana ke depan bumi yang terus harus lestari tadi. Betul sekali. Baik Pak Sodik, terima kasih. Dan Pak Sodik mungkin boleh kasih juga informasi ya Pak Sodik untuk penonton, pemirsa ini yang tertarik, saya mau nih untuk lanjut belajar pendidikan geografi gitu, bisa kemana, mau kemana nih Pak Sodik? Ya Mbak Pin, kita bisa kunjungi website Universitas UHAMKA atau ke FKIP UHAMKA. Di situ lamannya geografi@uhamka.ac.id. Itu bisa kita kunjungi ke website tersebut atau di IG kita di geografi UHAMKA official. Geografi UHAMKA official ya. Oke. Geografi UHAMKA official. Dicatat ya nanti pemirsa ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Sodik atas informasinya mengenai ternyata pendidikan geografi yang ada di UHAMKA ini sangatlah seru ya Pak ya. Harus juga keren tentunya, dan profesi-profesi yang bisa dilahirkan juga dari pendidikan geografi ini beragam dan keren-keren. Peluangnya keren-keren. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak muda Indonesia. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak Sodik. Sama-sama Mbak Pin. Sukses selalu untuk Pak Sodik. Amin, terima kasih. Dan pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, terima kasih juga telah menyaksikan tayangan Teras TV-mu bersama UHAMKA dalam episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama dengan narasumber kita Pak Sodik dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Teras TV-mu bersama UHAMKA hanya di TV Muhammadiyah. Nasrul minal wafatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.